Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah ya. Ketemu kembali dengan Matematikawan bersama saya Pak Dit. Kali ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan sudut yang ada di TPS. Ini udah saya siapin 25 soal tentang sudut ya. Beberapa saya cari ada di Twitter, sumbernya ada di... nanti ada deh gitu sumbernya. Oke. Yang pertama itu ada sudut dalam segitiga. Kita tahu di SD kita dikasih tahu atau di SMP diingetin lagi bahwa jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu totalnya 180 derajat. Nah, ditunjukin dalam gambar yang di situ ya. Nah, itu ada gambar potongan-potongan sudutnya digunting terus disatuin lagi ternyata menjadi sudut lurus gitu, sudut 180 derajat. Nah, kalau kalian tanya kenapa sudut lurus itu 180 derajat atau setengah lingkaran 180 derajat atau satu lingkaran penuh itu 360 derajat, itu warisannya dari bangsa Babilonia kuno. Ya maaf ya namanya Nia, bukan ngatain namanya Nia ya. Memang bangsa Babilonia gitu. Ya itu banyak ya. Apa namanya, kalian mau pakai berapa derajat pun boleh. Tapi kalau kita ngikutin mereka itu 360 derajat dan satu sudut lurus itu 180 derajat atau setengah lingkaran. Nah, kemudian dicontohinnya ada seperti itu, ada segitiga ABC, seperti itu. Kemudian yang ditanya nilai T, ya tinggal tambahin aja semuanya ya. Sudut A tambah sudut B ditambahin, terus pakai aljabar linear biasa, dapat T-nya 30 derajat gitu. Kemudian, yang di bagian B, yang bagian kedua itu ada sudut berpelurus sama sudut berpenyiku, dan juga bertolak belakang sekalian ya. Ini kelas berapa ya? Kelas 7 apa kelas berapa gitu lupa. Nah, sudut lurus yang tadi ya, sudut lurus itu 180 derajat. Jadi kalau di situ ada A sama B berarti A tambah B 180 derajat. Kemudian ada sudut siku X sama Y di situ ya, membentuk sudut siku-siku mojok gitu. Itu jumlahnya 90 derajat. Kemudian sudut bertolak belakang itu besar sudutnya sama. Nah, A sama Y bertolak belakang berarti A sama dengan Y, B sama X bertolak belakang berarti B sama dengan X gitu. Nah, itu wajib tahu ya. Sudut bertolak belakang itu yang mana gitu, yang sudut berpenyiku yang mana. Kalau bertolak belakang itu yang X plus 10 dengan Y, kalau berpenyiku yang X plus 10 dengan 4X min 20. Sehingga yang X tambah 10 itu sama dengan Y nanti. Kemudian 4X min 20 ditambah X plus 10 sama dengan 90. Aljabar biasa, dapat X sama dengan 20. Kemudian nyari Y, tinggal masukin X-nya. Dapat Y-nya 30 gitu. Easy lah ya. Oke, itu ngingetin aja. Kemudian ada sudut dua garis sejajar. Ini juga di kelas 7 ya. Ini di kelas 7. Yang akan saya bahas di sini sudut yang sejajar itu yang sama-sama aja, yang mana aja gitu ya. Nah, itu ada dua garis sejajar yang disimbolkan dengan tanda panah ke kanan ya. Ada garis biru sama garis pink G dan H yang sejajar. Kemudian dipisahkan oleh garis hitam. Kemudian ada dua daerah atas, daerah A, daerah bawah, daerah B. Nah, yang sama, sudut yang bernilai sama itu ada yang disebut dalam berseberangan seperti A3 dengan B2. Ciri-cirinya di dalam garis ya, di bawah garis biru, di atas garis merah yang di dalam intinya. Kemudian nyebrang garis hitam maksudnya. Seperti A3 dengan B2, seperti G4 sama G4 A4 sama apa itu namanya B1 gitu, Bro, ya kan? Next aja ada luar berseberangan yang di luar garis. Kemudian nyebrang garis hitam seperti A1 dengan B4 gitu kan, Bro. A2 sama B3 gitu, Bro. Kemudian sehadap itu yang seperti A1 dengan B1 sama-sama letaknya di sebelah kiri garis hitam, sama-sama di atas kedua garis. A2 dengan B2 sama-sama di atas garis di sebelah kanan, tapi A3 dengan B3 sama-sama di bawah garis biru, di bawah garis pink, letaknya di sebelah kiri. Itu sehadap dan itu juga besarnya sama gitu, Bro. Kemudian sudut keliling dan sudut pusat pada lingkaran ini kelas 8. Sudut keliling itu yang di bingkai lingkaran ya, yang dikeliling itu ditunjukin oleh sudut BCA sama XZY gitu. Sudut keliling itu dan kalau ada teori juga sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu akan besarnya sama. Busur yang sama itu mukanya sama gitu, Bro. Mukanya sama-sama ngadep ke bawah atau ke atas. Nah, itu yang itu ada dua sudut keliling ya. Yang mukanya ke kanan dan mukanya ke kiri bawah gitu. Nah, yang saya ambil mukanya ke kiri bawah, yang ke arah DC. Yang ke arah DC itu ada sudut DAC sama sudut DBC. Nah, itu besarnya sama.
gitu ya. Itu sudut keliling yang menghadap busur yang sama, temukannya sama, besarnya pasti sama. Kemudian ada sudut pusat. Sudut pusat, sudut yang di pertengahan pastinya, yang di senternya gitu, yang di pusat dari lingkaran. Sudut pusat yang mukanya sama dengan sudut keliling, besar sudutnya akan 2 kali dari sudut keliling tersebut gitu. Nah, di situ ada sudut pusat AOB ngadep ke AB, ACB ngadep ke AB. Nah, AOB itu sudut pusat, ACB itu sudut keliling. Sehingga sudut AOB akan 2 kali sudut ACB gitu. Nah, ini ada sudut pusat sama sudut keliling. Sudut pusatnya itu yang diameter itu sudut lurus berarti 150 derajat. Kalau sudut pusatnya 150 derajat, berarti sudut kelilingnya setengahnya ya. Kalau sudut pusat tadi 2 kalinya, sudut keliling setengahnya gitu, bro. Berarti itu 90 derajat. Setengah dari 150 tadi ya, makanya 90 gitu. Sehingga dapat teori kalau sudut keliling yang menghadap diameter akan 90 derajat, besarnya akan 90 derajat. Selalu ya, menghadap diameter di bentuk manapun gitu. Lalu yang terakhir, yang kelima, ini juga di kelas 8, lanjutan dari sudut keliling sama sudut pusat, ada sudut pada segi 4 tali busur. Sudut pada segi 4 tali busur, kalau berhadapan itu 150 derajat besarnya gitu. Nah, seperti A sama C, nanti jumlahnya 150, B sama D juga 150. Terus ada sudut perpotongan tali busur di dalam lingkaran. Jadi ada tali-tali busur motongnya di dalam gitu. Nah itu ya. Itu ada tali busur AB sama tali busur CD berpotongan di E. Nah yang dicari itu biasanya sudut yang di E itu bisa AEC, bisa BEC, bisa. Oh ya, kalau AEC sama BED itu sama. Karena yang tadi bertolak belakang, bro. Gitu. BEC sama AED juga sama, bro, karena bertolak belakang. Nah, sudut AEC, nyari sudut AEC yang di perpotongan tadi, itu kan ngadep kiri kanan. Berarti yang dipakai sudut pusat yang kiri kanan juga. Yang dipakai berarti sudut AOC dengan sudut BOD. Ingat, kalau yang dicari kiri kanan, yang dipakai juga kiri kanan. Kalau yang ditanya atas bawah, yang dipakai juga atas bawah. Gitu. Nah, sudut AEC setengah dari jumlah kedua sudut pusat yang kiri kanan juga. Kalau BEC kan atas bawah, berarti setengah dari jumlah sudut pusat dibagi 2 gitu. Atau setengah dari jumlah sudut pusat. Nah, kalau yang di luar, sudut perpotongan di luar, itu kalau yang tadi di dalam ditambah, yang di luar dikurang, bro. Berarti kalau mencari perpotongannya di E ya, CED itu, nyari BEA atau CED kan sama aja. Itu setengah dari selisih kedua pusat. Berarti yang gede dikurangi kecil, DOC dikurang BOA, itu setengahnya. Itu perpotongan tali busur di luar lingkaran. Kalau di dalam ditambah, di luar dikurang. Itu aja deh teori kita hari ini. Nah, langsung aja kita mulai bahas soal-soalnya. Halo anak-anak. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan 25 soal tentang sudut ini ya. Yang di nomor 1 itu disuruh menentukan nilai X dan Y pada yang di situ ya. Itu sudut di 2 garis sejajar yang di slide tadi. Kalau masih bingung, di back aja, di pelan-pelan. Mungkin kecepatan pemutarannya dikurangin gitu ya. Pelan-pelan aja. Nah, ini apa namanya? Yang di X-nya saya mau cari dulu dari 76-nya derajat. 76 derajat itu dalam berseberangan dengan yang di bawahnya X itu. Nah, itu 76 derajat di bawahnya X. Sehingga X sama 76 itu kan berpelurus. X-nya berarti 180 dikurang 76. Karena berpelurus tadi, bro ya. Kan jumlahnya harus 180 tadi di bagian B ya. Nah, sehingga X-nya 104 derajat. Udah ketahuan itu. Yang 104 cuman ada di opsi C. Gitu, easy ya. Kalaupun mau mencari Y-nya juga dalam berseberangan gitu. Tuh, ini 64 derajat juga. Masih easy. Langsung aja di nomor 2 suruh nyari X-nya lagi. Lagi-lagi 2 garis sejajar. Nah, 48 akan dalam berseberangan dengan yang di sini nih, bro. Nih 48. Tuh. Ya kan? Nah, yang dicari X-nya lagi. Sekarang sudut di bawahnya X kita misalkan aja di sini Y gitu, bro. X sama Y itu kan sudut lurus ya, berarti X tambah Y itu 180 derajat, bro. Nah, kemudian sudut dalam segitiganya, bro. Sudut dalam segitiga 73 ditambah 48 ditambah Y bukan?
sama dengan 180 kan di segitiga itu ya. Ya wes, sehingga dapat diambil kesimpulan jadi X-nya akan sama dengan 73 ditambah 48 gitu. Berapa itu? 11 121. Aduh, yang A. Easy ya. Oh, kenapa kok langsung bisa diambil X-nya sama dengan 73 tambah 48? Ya wes, ini kan ini bisa saling membatalkan gitu. 180 180 J dengan Y. Masih easy, itu di nomor 2. Next aja ya bro ya. Di nomor 3 masih tentang garis sejajar gitu. Garis sejajar, oke. Nah, di bagian B ada sudut bertolak belakang. Nah, di sini berarti 65 derajat tuh. Sudut bertolak belakang kan sama. Terus 121 itu akan dalam berseberangan dengan yang di sini nih, Bro. Nih, 121. 121, ngapa dikasih titik? Nah, yang di sebelahnya berarti karena sudut lurus jumlahnya harus 180 derajat. Jadi di sini berapa supaya 180? 180 dikurang 121. 180 dikurang 121. Jadi berapa itu? 59 ya? Iya, 59 derajat gitu kan. Ya wes, habis itu diapain? Oh, jumlah ketiga sudutnya harus sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena jumlah sudut segitiga. Pada segitiga ya. Jadi X ditambah 59 ditambah 65 sama dengan 180 derajat. X-nya berarti 180 dikurang 59 ditambah 65. Berapa itu? 124 ya. Jadi X-nya sama dengan 56 derajat. E for easy. Oke deh. Itu di nomor 3. Langsung aja di nomor 4 biar gak kelamaan. Nomor 4, oh ya tadi saya belum bilang, udah bilang ya bahwa sudut dalam lingkaran itu 360 derajat. Satu lingkar itu dari Babilonia kuno tadi ya, warisannya gitu. Nah, jadi supaya 360 sebelah sini, jadi 360 dikurang 327 berapa tuh? 360 dikurang 327 sama dengan 33 derajat ya. Di sini 33 derajat. Oke. Nah, lalu di sini 71 akan dalam berseberangan dengan yang sebelah sini, Bro. Berarti sini 71 juga. Ya kan? 71 derajat. Jadinya yang sebelah sini karena sudut lurus 180 dikurang 71 berapa? 180 dikurang 71 109 ya. Oke, 190 derajat. 109 derajat. Nah, lalu lagi-lagi di sini bisa disimbolkan Y deh gitu, sama kayak tadi deh. X tambah Y itu sama dengan 180 karena sudut lurus. Terus dari segitiga berarti 33 ditambah 109 ditambah Y juga 180. Sehingga dapat diambil kesimpulan jadi saling membatalkan Y dengan Y, 180 dengan 180, X-nya akan sama dengan 33 ditambah 109. Lu. Oke. Astagfirullah. Oke, jadi X-nya akan sama dengan 33 ditambah 109. Sama dengan berapa 33 tambah 109, Bro? 142 C. Oke. Tuh, lanjut deh. TPS gitu-gitu doang lo ya. Ini latihan aja. Oh ya, kalian sambil pause gitu ya. Jadi sebelum saya bahas, kalian pause, coba kalian kerjain, nanti cocokin gitu deh, biar kalian juga berlatih ya. Karena kalau kita ngendarai mobil kan harus megang setir juga gitu ya, nggak cuman ngelihat buku panduan menyetir mobil gitu. Next aja deh. Nah, sebelah sini sudut dalam lingkaran lagi-lagi, sudut dalam lingkaran kan harus 360 derajat. Jadi yang sebelah sininya 360 dikurang 336. Berapa itu, Bro? 24 ya. Nah, di sini 24 derajat. Lalu
24 ini akan dalam berseberangan dengan si X ini, bro. Berarti di sini 24 juga dalam berseberangan. Lagi-lagi tadi hubungan dua garis sejajar. Jadi X-nya 24, yang 24 udah, yang A nggak ada lagi. Terus kalau mau mencari Y-nya kayak mana? Mencari Y-nya. Oh, Y-nya itu sehadap. Y itu sehadap dengan gitu. Sehadap dengan X ditambah 19 gitu. Jadi Y sama dengan sehadap dengan ini ya. Y akan sama dengan X-nya diganti 24. 24 tambah 19. Jadi sama dengan 43. Oke. Udah deh, langsung di nomor 6 biar durasinya nggak lama ya. Ini garis sejajar 32 akan dalam berseberangan ya. 32 di sini akan dalam berseberangan dengan di sini nih, bro. 32 derajat. Gitu kan, dalam berseberangan. Nah, 22 derajat ini akan dalam berseberangan dengan yang sebelah sini. Saya pakai tinta ungu, di sini 22 derajat gitu. Terus apa namanya? Oh, itu sama kaki. Itu sama kaki. Berarti karena sama kaki, ya kan? Karena sama kaki ini, berarti ini juga 32 derajat gitu. Kakinya ini ya, sama kaki gitu. Sama kaki. Ini juga begitu. Ini 22 berarti di sini 22 derajat juga, sama kaki juga gitu. Sama kaki, tapi dua segitiga yang beda loh ya gitu. Berarti ini 22 derajat juga. Nah, ya wes. Sekarang masing-masing segitiganya. Jadi ada segitiga ini kan tadi ya. Ini yang 32, ini yang 32. Berarti sebelah sininya berapa? 180 dikurang 64 gitu. Jadi berapa itu? 116. Itu 116. Yang sebelah sini berapa? Yang sebelah sini juga begitu. Ini 22, ini 22. Berarti yang sebelah sini 180 dikurang 44 sama dengan 136. Jadi di sini 116 sama 136. Nah, itu kan ngelingkar tuh sudut satu lingkaran. Jadi sudut satu lingkaran harus 360. Berarti X-nya kayak tinta ini aja. X-nya akan sama dengan 360 dikurang 116 dan 136. Dapatnya 360 dikurang berapa ini? 2 nyimpen 1 5 2 252. Jadi sama dengan berapa? 108. Yang B gitu. Nah, bisa lah ya, nanti kalian latihan lagi. Next, di nomor 7. Lagi-lagi tentang dua garis sejajar. Nah, gini deh. Gimana nih ya? Ini 2x, ini 102, ini x. Ditanya nilai x, ya udah diperpanjang aja di sini, bro, gitu. Biar ketemu itu perpotongan dua garis sejajarnya gitu. Nah, diperpanjang gitu deh. Kalau di sini 2x, maka di sini pun akan 2x. Kenapa? Dalam berseberangan tadi, dalam berseberangan. Nah, sudut lurus harus 180, berarti sebelah sini 78 derajat. Ya wes, segitiga sekarang. Jumlah sudut segitiga berarti x ditambah 2x ditambah 78 harus sama dengan 180 derajat. 3x sama dengan 180 kurang 78 ya 102 tadi. Berarti x-nya 102 dibagi 3. Berapa itu? 34. Nah, tuh. D. Mudah loh, bro. Kalian tinggal latihan nanti ya. Nih, kalian cobain lagi nanti. Tuh, biar lancar. Nah, lagi-lagi nih. Ini sudut siku-siku ya. Ini tandanya 90 derajat loh, gitu. Ini dipotong ini ya. Ini dua garis sejajar dipotong oleh garis ini, maka ini pun harus 75. Di sini 75, maka ini juga 75 nih. Nih, ini 75 derajat. Aduh. Ini 75 derajat. Nah, kalau di sini 33, berarti sebelah sini berapa, bro? Sebelah sini berarti 75 dikurang 33. 75 kurang 33 berapa? 42. Tuh, nggak kelihatan ya. 42 nih. Nah, berarti sekarang dari segitiga, jumlah sudut segitiga harus 180. Jadinya 42 ditambah 90 ditambah X sama dengan 180. Gitu, langsung aja, bro. Jadinya 42 tambah 90, 132 ditambah X sama dengan 180. Sehingga X-nya 180 dikurang 32, berapa itu? 48. E for easy. Bisa kalian latihan kok, semangat aja yang penting. Terus di nomor 9. Nah, nomor 9 perhatiin itu ada sudut pusat besarnya 118 derajat ya.
Yang ditanya sudut yang diarsir sudut keliling. Tapi itu mukanya beda. Berarti mungkin nggak menggunakan teori yang tadi saya bahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, perhatiin ini bro. Kan dari pusat ke bingkainya, jarak dari pusat ke bingkai itu kan disebut jari-jari, ya kan? Jari-jari pada lingkaran itu selalu sama bro. Besarnya, panjangnya selalu sama. Jadi kalau di sini R, maka di sini juga R, gitu kan bro? Ya wes. Ini R, berarti ini segitiga sama kaki, gitu kan? Berarti ini sama kaki. Kenapa? Karena kakinya sama, jelas. Kalau kakinya sama, berarti sudut di kakinya pun akan sama, gitu. Nah, gini bro. Ini sama, gitu. Ini 118 derajat. Berarti kalau di sini X, di sini juga akan X, gitu. Ya wes, jadi 2X sama dengan 180 dikurang 118 gitu ya, dari jumlah 180 ya, jumlah sudut segitiga di bagian A tadi. Berarti 2X sama dengan berapa ini? 62. X nya 62 bagi 2 31. Aduh, easy ya. Oke, next aja. Lagi-lagi ini tentang di lingkaran. Ini sudut pusat sudut keliling juga bisa bro, gitu. Sudut pusat sudut keliling juga bisa. Nah ini ngadep mukanya ke sini ya. Tapi kayaknya kita nggak mencari itu karena yang ditanya bukan yang di sebelah sininya, tapi yang di sini ya, yang diarsir itu. Pakai yang tadi segitiga sama kaki. Karena ini jari-jarinya sama, ini kan sama, ini pun sama bro. Gitu. Jadi itu ada dua segitiga sama kaki yang berbeda ya. Yang segitiga sama kaki tumpul, ini yang lancip. Nah yang pertama, yang ini yang 106. Ini 106 derajat, ini kakinya sama. Berarti kalau di sininya andai ini X gitu ya. Jadi 2X sama dengan 180 dikurang 106 gitu bro. Jadi berapa itu bro? 74 ya. 2X sama dengan 74, X-nya 74 bagi 2. Berapa itu bro? 37 X-nya. Atau yang di sini 37 nih di sininya. Nah, 37 derajat. Oh, pakai itu ya, nggak apa. Wow, ini banyak teorinya ya. Tadi saya nggak ngelihat sudut lurusnya. Boleh pakai sudut lurus tadi ini. Ini sudut lurusnya berapa? 180 dikurang 106. Ya, itu tadi 74, berarti sini 74. Tuh, ini banyak teori yang bisa dipakai. Ini pun 74 derajat, gitu ya. Nah, karena apakah terbukti ini sudut pusat ngadep ke sini mukanya 2 kali dari ini? Oh jelas gitu. Terbukti kan yang sudut pusat sudut keliling. Ini ngadepnya ke sini. Ini juga sama, sudut keliling ngadepnya ke sini. Kalau sudut pusat 2 kali sudut keliling setengah dari sudut pusat. Ini di pusat. Nah, lagi-lagi ini sama kaki nih. Berarti kalau di sini 74, di sini 74, berarti 2 ini harus 102. Kalau ini Y gitu. Berarti 2Y sama dengan kok 102, 106 ya. 180 dikurang 74. Jadinya 2Y sama dengan 106. Y-nya 53. Tuh C for cincai. Langsung aja ya, lanjut. Tuh, nanti sambil ngeliat-ngeliat lagi deh di nomor 10 itu. Banyak itu jalannya, jalan singkatnya nanti kalian mungkin langsung ke 74, langsung ke 2Y tadi. Nggak usah nyari yang biru itu. Itu biar lebih paham aja. Next di nomor 11. Nah ini kayaknya udah mulai ke teori sudut pusat dan sudut keliling. Di bagian apa tadi ya? Di bagian D ya. Di bagian D saya bahas. Bagian C itu 2 garis sejajar tadi ya. Oke, di bagian ini nomor 11. Tadi ada teori sudut keliling yang mukanya sama, besarnya akan sama, ya kan? Nah ini mukanya ke sini nih. Ini ke sini. Berarti kalau ini 32, di sini pun akan 32, bro. Gitu. Ya kan? Nah, yang ditanya sih mana? Oh, yang di sini ya, sudut yang diarsir nih ya. Mukanya kemana yang diarsir itu? Mukanya ke sini yang diarsir. Tuh. Berarti harus tahu yang di sini atau yang di sini ya. Oh ya, yang sama lah ya. Oh, yang diarsir ini ya udah dari sudut segitiga. Segitiga jumlahnya harus 180 derajat. Ini anggap aja X. Jadi X-nya sama dengan 180 dikurang 119 dan 32 gitu. 180 dikurang 1151. 180 dikurang 151 berapa? 29. Enak-enak. Next di nomor 12.
Pada gambar di bawah ini besar sudut yang diarsir. Oke, yang diarsir di sini ya. Ini ada 3 sudut yang diketahui. Ini sepertinya banyak jalan juga ya. Oke, nah apa namanya? Saya pilih yang enak itu yang mana? Oh ya, ini deh. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya akan sama. Sekarang muka yang kesini yang mana tuh? Ini ya 53 ya. 53 sama di sini dong berarti itu. Gitu. Ya kan? Karena mukanya sama-sama ke atas itu, Bro. Terus yang diarsir mukanya ke sini ya. Berarti harus tahu di sini ya. Aduh, langsung ketahuan, Bro. Gitu. Belum ketahuan. Sorry. Maaf. Nah, sekarang muka yang di sini deh saya pakai tinta warna merah deh. Nah, muka yang di sini. Nih, sudut kelilingnya yang mana muka yang di sini? Ini kan 27 kan? Jadi sama dengan ini 27 gitu. Karena mukanya sama-sama kesana juga tuh. Ya kan? Tuh. Dapet. Jadi segitiganya. Lihat segitiga ini sekarang, Bro. Lihat segitiga ini, Bro. Nih. Yang ini ya, nih. Set. Nah, itu. Ini 53, di sini 276 tambah 27 ya. 76 tambah 27 berapa? Nah, langsung aja sini aja ya, nggak usah ganti tinta. Ini 13 nyimpen 1 103. Tuh. Ini dari 76 tambah 27 saya tulis bawahnya. Tuh. Ya wes, berarti sini sisanya gitu. Yang di sini ini kan ini akan sama dengan ini ya. Kenapa? Karena mukanya sama-sama ke sini. Tuh. Ini akan sama dengan ini. Anggap aja ini X gitu. Jadi X-nya sama dengan 180 dikurang 103 dan 53. 53. Oke. 180 dikurang 156 sama dengan 24B. Tuh. Benar-benar mudah. Enggak, maaf. Enggak semudah yang soal-soal tadi ya, gitu. Tapi kalian bisa latihan. Di bagian C, ingat hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, mukanya sama, selalu besarnya sama. Di nomor 13 lanjut. Apakah ini sama dengan teori sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama? Kita lihat dulu. Atau kalian mau pause dulu, mau kerjain dulu boleh. Nih, di nomor 13. Di nomor 13 yang ditanya diarsir yang sebelah sini ya. Ini bukan sudut pusat, nggak ada keterangan pusatnya, itu miring banget ya, bukan pusat. Oke, dari yang apa nih yang pertama? Oh, ini deh. Ini muka kesini nih 31-nya. 31 kan keliling. Tuh. Oh, berarti sini 31 juga nih, Bro. Gitu kan. Ini juga 31, Bro. Gitu. Karena sama itu. Mukanya ngadep ke sini semua. Terus yang 16, oh muka ke sini nih. Tuh, muka yang ini. Berarti kalau di situ 16, ini pun 16, Bro. Tuh, yang sini doang lo ya, yang ini doang tuh. Ah, habis itu yang mana ya? Ini dari mana yang ini? Oh, sepertinya sudut lurus dari sini. Ah, udah ketahuan gitu. Sekarang lihat segitiga ini, Bro. Yang hijau ya. Lihat segitiga yang ini, Bro. Gitu deh, anggap aja bagus lah ya. Oke, anggap aja bagus. Duh. Nah, oke deh. Ini 31, ini 16. Nah, kita tulis aja di sini Y gitu. Jadi Y-nya sama dengan 180 dikurang 31 dan 16. Karena segitiga ya, jumlah sudut segitiga harus 180 di bagian A. 180 dikurang 47. Jadi sama dengan berapa? 133. Gitu. 133 di bagian sini ini 133. Oh, berarti yang di X ini, di bagian X-nya ini ya 47 gitu. X-nya 180 dikurang 133. Jadi sama dengan 47. Udah bolak-balik lagi. Nggak apa-apa ya. Bisa kok. Gitu. Yang penting konsepnya kalian tahu. Nanti tinggal sering latihan biar bisa cepet. Nah, ini sudut keliling, sudut pusat di teori tadi. Berarti ini 2 kali 76, Bro. Ya kan? 2 kali 76 berapa? 12 simpen 1 152 ya. Nah, 152 berarti yang di sini yang di bagian X-nya sama dengan 360 dikurang 152 dikurang 802. Wah, E for easy. Oke, next aja langsung biar nggak lama durasinya.
Nomor 15. Nomor 15. Aha, ini di pusat. Berarti jarak dari pusat ke bingkai itu akan sama dengan jari-jari. Nah, ini jari-jari, ini pun jari-jari. Lagi-lagi segitiga sama kaki, ya kan? Nah, kalau segitiga sama kaki itu, bro, berarti gini, bro. Saya buat ini aja ya. Nah, gini deh. Oke. Nah, ini yang samanya 58-nya kan di bawah di kaki 58. Kalau ini sama, ini akan sama dengan ini gitu. Jadi kalau di sini 58, ini pun 58 gitu, bro. Jadi yang di atasnya ini ya 180 dikurang 2 kali 58 gitu. 180 dikurang berapa? 116 ya. 4 7 64. Nah, di sini 64 derajat di sini. Sini 64 derajat gitu. Oke deh, ya 64 derajat ya. Nah, sudut keliling setengah sudut pusat, berarti yang sebelah sini X-nya sama dengan setengah dari 64. Di bagian C ya, itu lagi dilihat lagi kalau belum paham. 32 derajat. Enak tuh. Next, di nomor 16 lanjut saja. Nah, ini sudut keliling mukanya ke sini. Ini sudut pusat mukanya ke sini juga, berarti ini 30 derajat. 2 kali 15. Ya kan, bro? Tuh. Ya berarti yang diarsir ya, yang diarsir sini ini enggak usah ya. Yang diarsir berarti 360 dikurang 30, 330. Yang B gitu. Easy kok, kalian nanti latihan aja terus. 17, lanjut aja ya biar nggak kelamaan. 17 ini 112, ini sudut lurusnya, berarti ini sama dengan dari 180 dikurang 112 sama dengan berapa itu? 68 ya? 68 derajat. Oke. Nah, ini ada sama kaki. Kalau di sini 68 berarti ini 68 juga gitu. Sama kaki ya. Tuh, sama kaki gitu. Saya kasih keterangan deh. Oke. Nah, yang sebelah sininya, ininya di sini berarti dari sudut segitiga ya. Sudut segitiga gitu, jumlah sudut segitiga berarti 180 dikurang 68 tambah 68 kali 2. Oke, nggak beres. Ditambah 68 tuh. Jadi 180 dikurang berapa ini? 136. 180 dikurang 136 berapa, bro? 54 ya. Kok 54, astaga, maaf. 50 berapa itu? 44 ya, maaf, 44. Nah, jadi X-nya akan sama dengan X sama dengan 360 dikurang 44 dikurang. Jadi 61316. Si. Tuh, cincai lah. Lanjut teh. Yang sebelah sini ini sama kaki lagi, ada kaki saya sama, berarti kalau di sini 42, 180 dikurang 42 berapa, bro? Dikurang 138 ya. 138 bagi 2 gitu. 138 bagi 2 sama dengan 69. Jadi di sini 69, bro. Ini pun 69, bro. Sehingga X-nya 180 dikurang 69 karena sudut lurus. 1 1 1 1 1 1 di. Lanjut aja ya, bisa kok. 19. Oke, ada dua segitiga sama kaki yang berbeda. Nah, sudut lingkaran 360, berarti sini biar 360 langsung dikurang 316 ya. 360 dikurang 316, 60 dikurang 16 berapa? 60 dikurang 16 44. Oke. Nah, di situ 44 derajat 180 dikurang 44 berapa, bro? 136 dibagi 2. 136 dibagi 2 yang tadi ya. Berapa? 68 ya? Tadi berapa? Maaf. Oh, tadi 138. Oke. 68 derajat. Jadi di sini 68 derajat, di sini 68 derajat. Oke. Sudut lurus.
Sudut lurus besarnya 180. Berarti supaya 180 di sebelah sininya berapa? 112. Ya kan? Lagi-lagi sama kaki. 68 bagi 2 berapa? 68 bagi 2 34. Ini 34. Nah gitu. Ya wes. Jadi X-nya sama dengan 360 dikurang ini dikurang 68 tambah 34 berapa? 68 tambah 34 12 simpan 1 102. Berarti dikurang 102 gitu. 8 5 2 up gitu. Enak kok ini soal-soalnya, kalian cobain aja nanti ya lagi. Next di nomor 20. 360 dikurang 337 nih, lingkar lagi nih, berarti sama dengan 23 ya. Oke, 23 derajat. Ini sama kaki. Oh ya, ini sudut lurus lagi 112. 180 dikurang 112 68. Nah, 112 bagi 2 berapa, Bro? 112 bagi 2. 112 bagi 2 56. Berarti 56 56. Ini kan sama kaki ya, berarti kakinya ini sama gitu. Kalau kakinya ini di sini, berarti yang ini yang sama gitu. Nah, lagi-lagi sudut lurus, Bro. Sekarang, Bro. Sudut lurus pakai yang biru aja deh. Sudut lurus 180 dikurang 56 berapa? 180 dikurang 56 berapa itu? Kalau dikurang 60 20. Berarti 124 ya. Nah, di sebelah sini 124 ditambah 23 itu berapa? 124 ditambah 23 147. Nah, 180 dikurang 147 yaitu sama dengan 33. Nah, di sini 33 derajat. Berarti yang X-nya supaya sudut lurus ya 147 tadi gitu. Easy ya. Jadi gini deh, biar saya tulis deh. X ditambah 33 sama dengan 147. Karena ada yang protes sama saya gitu, jangan cepet-cepet katanya. 180 ya, maaf. 180. Tuh, berarti X-nya sama dengan 147. Oke. D, enak tuh. Nomor 21. Wah, ini segitiga nya numpuk ya. Apa itu? Segitiga sama sisi. Oh, dikasih tahu sama sisi. Saling numpuk. Berarti kalau sama sisi, ketiga sudut harus sama dong gitu. Kalau sama sisi, nih sama sisi, aduh. Anggap aja ini bagus segitiganya. Maka tiap sudutnya 60 derajat gitu. Karena 180 bagi 3 gitu. Ya wes. Jadi sebelah sininya 60 derajat nih, Bro. Ini 60 derajat, ini pun 60 derajat, ini 60 derajat. Di itu ya sudutnya ya. Kalau di situ 60 derajat, ini 87 sudut lurus ya. Sudut lurusnya saya ngambilnya dari mana nih biar enak, biar cepet ya maksudnya. Oh, ya udah, kan ini motong semua nih. Berarti kalau di sini 67, di sini 67, maka di sini pun akan 67 tuh, Bro. Gitu. Di sini juga akan 67. Sini aja deh ya, sini. Jadi kalau di situ 67, sebelah sini akan 180 dikurang 67. Gitu. 67, maaf, 87. Maaf. 87. Oke. 87 berarti ini 180 dikurang 87. Berapa itu, Bro? 93 ya. Ini 93. Nah, anggap aja di sini Y. Kayak tadi aja ya, kayak yang pertama aja. X tambah Y sama dengan 180. Kemudian 93 ditambah 60 ditambah Y sama dengan 180. Nah, pakai hukum pembatalan kayak tadi deh. Berarti ini Y-nya batal, 180-nya batal. Sehingga X-nya 92 ditambah 60. 93 ditambah 60. 153. D. Oke. Masih mudah itu. Next aja deh di nomor 22. Nah, ini baru di bagian apa ya? Di bagian E, di bagian terakhir kita yang sudut tadi. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui sudut AOD 98 derajat, di sini 98 derajat. Maaf. Nih gambarnya. Oke. Ini 98 derajat. Oke. Nah, AOD-nya 98 derajat.
BOC-nya mana? BOC itu 20 derajat. Yang ditanya sudut DEA, mana? DEA. Oh, yang di perpotongan di luar ya. Ini kan di luar tuh. Perpotongan tali busur di luar. Kalau di luar tadi selisihnya. Selisih kedua sudut pusat dibagi 2 gitu. Selisih 2 sudut pusat, 2 sudut pusat. 2 sudut pusat dibagi 2 gitu. Ya wes, jadi 98 dikurang 20 dibagi 2. 78 dibagi 2. 39. Mudah kok, itu easy. Next, nomor 23. Di nomor 23 ini menggunakan teori yang sama kayak tadi, bro. Yang di bagian perpotongan 2 tali busur. Tapi ini ada gabungan ya, ada di dalam sama di luarnya, bro. Nah, sudut pusat yang diketahui KOL-nya di 60 derajat tuh. Kaki L perpotongan 2 tali busurnya di dalamnya itu 50 derajat. Oh, kalau di dalam ya kan, perpotongan 2 tali busur di dalam itu jumlah 2 sudut pusatnya, jumlah 2 sudut pusat dibagi 2 gitu. Ya wes, jadinya kalau seperti itu, yang ini kan, yang ini tadi ya. Jadi 50 itu sama dengan yang kaki L itu kebetulan kiri kanan, KOL juga kiri kanan, berarti yang itu 60 KOL ditambah sudut MON-nya gitu per 2. Jadi kali silang ini 100 ditambah ini berapa, bro? Sama dengan ya. Sama dengan 60 ditambah sudut MON. Jadi sudut MON-nya sama dengan 40 derajat. Oke, yang 40 derajat ada 2 tuh, A atau C. Nah, next, ini delete, ini delete, ini delete. Antara A sama C, sekarang kita cari yang pertanyaan berikutnya, NPM. Oh, NPM di luar. Oh, berarti kalau di luar itu selisih gitu kan. Kalau di luar selisihnya di luar. Sehingga yang di luar itu 60 dikurang 40 dibagi 2. Oh, 10 berarti. Ya kan? Sudut P-nya easy tuh. Oke, next aja deh. Ingat ya, kalau di dalam ditambah, di luar dikurang. Sebenarnya ada, kalau di kelas 8 itu selain di sudut perpotongan tali busur, ada mencari garis singgung di lingkaran ya, garis singgung di lingkaran, tapi bukan bahasan sudut, itu nyari panjang garis singgung, GSPL sama GSPD. Garis singgung persekutuan luar sama garis singgung persekutuan dalam. Nah, itu juga sama analoginya. Kalau di dalam jari-jarinya ditambah, kalau di luar jari-jarinya dikurang. Kalau ini sudut pusat. Oke, nanti kalian buka-buka lagi materi kelas 8 deh. Atau nanti kalau sempet saya bahas deh tentang garis singgung persekutuan luar, persekutuan dalam. Bisa jadi itu keluar juga di TPS. Lagi-lagi di nomor 24 tentang segitiga. Ini ada segitiga sama kaki, diketahui ininya. Diketahui P-nya 36, ini 36. Q-nya 50A, ini sama kaki, berarti ini 130 bagi 2, bro. 130 bagi 2 berapa? 65 berarti sininya. Ya kan? Nah, ya udah. Yang ditanya apa sih yang ditanya? Yang ditanya nilai X. Ini banyak jalan menuju Roma ini ya. Bisa pakai segitiga ABD, bisa pakai segitiga ACD gitu. Oh, kalau pakai segitiga ACD langsung ketemu. Kalau mau nyari ABD, mau dicari dulu sini nggak masalah gitu. 180 dikurang 65, 115. Tuh, 115. Nah, X-nya berarti ya udah. X-nya jadi sama dengan 180 dikurang 115 sama 136 tuh ditambahin ini. Berapa itu? 151. 180 dikurang 151 berapa? 29B. Sama aja ya, mau pakai segitiga ACD pun hasilnya pasti sama. Next, di nomor terakhir, nomor 25. Jika sudut 1 adalah 140 derajat, di sini 140 derajat nih, 140 derajat. Sudut 2 160 derajat, 160 derajat. Yang ditanya sudut 3, oh di sini. Ah, ini easy, bro. Ini dalam perseberangan nih. Ini akan sama dengan sini. Ini sudut lurus dari 160 berarti 20. Nah, sudut 3-nya berarti ya udah gitu, 180 dikurang 20 dan 140. Jadi 180 dikurang 160 sama dengan 20. Yeay. D jawabannya. Oke, itu bahasan kita hari ini.
Kalau kalian nanti punya soal yang pengen dibahas, misalkan apa GSPL, GSPD, kecepatan, waktu, jarak, apa-apa gitu, atau soal UM kalau kalian persiapan untuk UM gitu, silahkan komen di bawah. Kalau misalkan nanti ini ada saya salah-salah ngitung, slip ngitung, atau kalian punya cara cepet, komen juga di bawah gitu. Ya, cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih.